kembali dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana pada hari ini Rabu 7 Oktober 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Tuhan memberikan nyanyian baru. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berkati kami, di dalam kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan beri kami hati yang baik untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon bimbingan dan pertolongan-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 25 ayat 2 dan 3. Budiat akan bacakan untuk anak-anak semuanya. 1 Samuel pasal 25 ayat 2 dan 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Namun nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Anak-anak, judul renungan pada pagi hari ini adalah hati yang bijaksana. Budiat akan bercerita tentang seorang wanita namanya Abigail. Dia seorang wanita yang sangat cantik dan memiliki hati yang bijaksana. Dia mempunyai suami yang kaya raya, mempunyai peternakan yang sangat banyak, tetapi sifatnya kasar, suka mabuk-mabukan, suka pesta pora. Nah, tetapi Abigail tetap mendampingi suaminya dengan penuh kasih. Nah, di dekat rumah mereka itu ada rombongan Daud yang saat itu menjadi pelarian karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang membencinya. Daud sebenarnya sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi Raja Israel. Tetapi raja yang berkuasa saat itu yaitu Raja Saul sangat membenci Daud, sehingga Daud menjadi buronan.
Raja Saul ingin membunuh Daud sehingga Daud harus lari menjadi pelarian di padang belantara. Nah, anak-anak, di padang belantara itu Daud menolong Nabal menjaga peternakan domba-dombanya, sehingga tidak ada perampok yang berani, tidak ada pencuri yang mengambil domba-domba Nabal. Nah, pada suatu hari Daud dan rombongannya kelaparan. Mereka lapar dan ingin meminta makanan kepada Nabal. Daud mengutus utusannya untuk datang kepada Nabal dan meminta makanan. Pada waktu itu Nabal sedang mengadakan pesta menggunting bulu domba. Jadi kalau sekarang ini istilahnya panen, Nabal sedang panen. Tetapi apa yang dikatakan Nabal ketika utusan Daud itu datang untuk meminta makanan? Nabal marah-marah, Nabal memaki-maki, bahkan Nabal menghina. Nah, utusan Daud kembali kepada Daud dan melaporkan bahwa Nabal telah menghina mereka, telah memarah-marahi, telah memaki-maki. Nabal tidak tahu terima kasih. Daud menjadi marah. Kemudian dia menyuruh beberapa pasukannya untuk membawa pedang dan menyerang Nabal. Dia ingin memusnahkan Nabal dan seisi rumahnya. Nah, ada seorang pelayan yang melaporkan kepada Abigail tentang apa yang dilakukan Nabal dan apa yang menjadi rencana Daud. Nah, Abigail membuat satu rencana yang indah, anak-anak. Dia membawa banyak makanan, dia membawa banyak minuman anggur dan diserahkan sendiri kepada Daud. Abigail sendiri yang membawa makanan itu kepada Daud ya. Ketika Daud hendak menyerang Nabal dan akan menghabisi seluruh isi rumahnya, mereka bertemu di tengah jalan dan Abigail meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Abigail mengambil keputusan yang sangat bagus, anak-anak. Dia tahu bahwa suaminya itu jahat dan dia tahu bahwa keluarganya ada dalam bahaya karena akan diserang oleh Daud. Maka dia mengambil keputusan yang baik, membawakan banyak makanan sehingga membuat apa yang dilakukan oleh Abigail itu dapat meredakan kemarahan Daud. Anak-anak, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana, mengamati dan mengambil keputusan dengan baik, mengamati peristiwa dengan baik, dengan positif, dan mengambil keputusan yang baik. Kita belajar dengan bimbingan firman Tuhan yang selalu terbuka bagi kita. Anak-anak harus rajin membaca firman Tuhan supaya hidup kita dituntun oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan menuntun kami untuk menjadi anak Tuhan yang bijaksana, hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, kita akan memuji nama Tuhan setinggi-tingginya langit. Indah-indah pelangi
anak-anak, kita akan berdoa sekali lagi. Kita akan berdoa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan pada kita. Mari anak-anak, kita akan melipat tangan kita dan menutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan, Mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa Bapa kami. Tiba saatnya kita akan berpisah sampai bertemu kembali dalam sapaan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.